Masih dengan tema kita, bagi kita terlihat mustahil tapi bagi Allah itu mudah. Sebelum lanjut kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Habib, kalau memang semuanya itu tidak mustahil bagi Allah, kenapa manusia udah banyak berikhtiar masih juga belum lolos? Contohnya seperti teman kita tadi, udah cari kerja masih juga belum lolos. Hikmahnya tuh apa, Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, utlub rizqa khobbayil ardi. Cari rezeki dimanapun kamu berada. Allah maftah lana abwaba rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan tayyibatan mubarakah. Ya Allah, bukakanlah rezeki yang luas, yang berkah, yang halal, yang nikmat dan lain sebagainya. Banyak manusia yang berdoa kepada Allah. Banyak manusia yang meminta kepada Allah. Ada orang yang ketika dia mencari rezeki, dia susah banget. Dia sulit untuk mendapatkan daripada pekerjaan tersebut. Ngelamar 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat, tapi dia tidak dapat. Dan bahkan ketika dia sudah keliling, dia mencari kerjaan, dia nggak dapat juga. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, yang berkah, yang nikmat, dan di dalamnya untuk ibadah kepada Allah. Maka sulit untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Mungkin boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kalian kerjaan karena kalian minta rezeki yang halal. Tempatnya mungkin tempat yang gak berkah. Di situ tempatnya tersebut jualan khamar, tempat yang bermaksiat, tempat yang jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi engkau mendapatkan rezeki tersebut tujuannya buat judi online atau tujuannya buat maksiat, buat melakukan dosa dan lain sebagainya. Akhirnya Allah gak kasih dulu. Dilihat hatinya, jiwanya. Ketika dia hatinya mantap, jiwanya mantap, insya Allah Allah kasih rezeki. Tapi ketika dia jiwanya masih jiwa yang niat untuk maksiat, niat untuk berdosa, padahal selalu berdoa Allah maftah lana abwaba rizqan wasi'atan mubarakah wa halalan thayyibatan mubarakah, minta yang halal, minta yang berkah. Tapi ketika dia hatinya niat untuk maksiat, untuk berdosa atau melakukan hal tersebut, maka Allah tahan rezekinya. Atau ketika seorang tersebut ada yang minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya mau rezeki yang mana nggak apa-apa deh. Ya kan ada yang kayak gitu. Yang penting saya dapat uang dan uang tersebut saya bisa untuk diri saya dan keluarga saya. Jangan, tapi doa minta sama Allah yang halal, yang berkah. Kenapa belum dapat kerjaan? Mungkin boleh jadi Allah buat kita menunggu. Karena biar bisa melakukan perbuatan yang lain dulu. Mungkin bisa jadi masih muda atau dia baru lulus, dia urus orang tuanya dulu, dia ikut sama orang tuanya dulu. Ada hikmah seperti itu. Atau bisa jadi belum dapat kerja, dia boleh jadi Allah sayang sama dia. Gak buru-buru dikasih kerjaan. Allah itu kalau kata Kartika Putri, Allah itu romantis. Allah itu romantis. Ada seseorang yang susah mendapatkan sesuatu. Dia coba. Maka ketika dia dapatin, dia betul-betul nikmat. Betul-betul nikmat. Ketika seorang dia melihat Hajar Aswad, sulit untuk bisa cium Hajar Aswad. Sulit untuk dekat ke Hajar Aswad. Dan perempuan banyak mudaratnya untuk mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad sunnah. Berdempet-dempetan, berdesak-desakan yang bukan suaminya, ya kan haram hukumnya. Hukumnya haram. Nah ketika dia melihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia berangkat umroh. Tapi subhanallah Kartika Putri bisa melihat dan bisa dekat dan bisa mencium Hajar Aswad tanpa bersentuhan dengan siapapun. Dan senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Begitupun sama seorang yang belum dapat kerjaan, dia berusaha untuk dapat kerjaan. Orang yang belum memiliki anak, dia berusaha munajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Ketika datang pas timing yang pas, dia lebih senang, dia lebih bersyukur. Dan dia bisa menikmati daripada rezekinya. Dan dia bisa menikmati daripada keturunan tersebut dengan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan bahwasanya, ya Allah ini waktunya yang pas. Ini waktu yang terbaik yang kau berikan. Itulah romantisnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Manusia tidak akan kecewa sekalipun ketika dia dekat kepada Allah. Manusia tidak akan kecewa ketika dia bermunajat kepada Allah. Tapi ketika dia bergantung kepada makhluk atau manusia yang lain, maka manusia tempatnya untuk kecewa. Tapi kepada Allah dia tidak akan pernah kecewa. Masya Allah, intinya Allah tidak mungkin akan membiarkan makhluknya kelaparan ya Bib ya. Semua pasti udah dikasih porsi rezekinya masing-masing, insya Allah. Jazakallah khair Habib. Nah sekarang kalau udah ada Ustadz Maulana, artinya kita masuk ke
Ustaz bertanya. Kami menjawab. Wah. Pinjem dong. Silakan Ustaz. Ingin nanya kepada ibu yang di sebelah sini. Ibu. Oh, suka gitu Ustaz. Yang ditunjuk di atas, yang di bawah dikasih mic. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iroh dari Majelis Taklim Al-Arab Rangkas Bitung. Ya lanjut Bu. Ibu mau namanya siapa Bu? Nama saya Iroh dari Majelis Taklim Al-Arab Rangkas Oke, Bitung. Ustadz Maulana mau nanya. Saya mau nanya sama ibu. Apa pendapat ibu kalau ada istri yang udah doain suami supaya berubah, rajin sholat, rajin ibadah, tapi dan tidak pelit, tapi kok nggak berubah? Apa tuh Ustadz maksudnya? Berubah. Oh nggak berubah-berubah. Ya. Kenapa itu? Lah, saya kan nanya sama ibu. Gimana pendapat ibu kalau ada seorang istri yang senantiasa mendoakan suaminya supaya bisa jadi baik, berubah. Kok tidak berubah-berubah? Nah ini katanya nggak ada yang mustahil untuk Allah mengubah seseorang. Nyatanya itu doa istri nggak bisa mengubah juga suami. Mungkin istrinya kurang sabar kali ya Bu. Mungkin ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Di sini sibuk mau ditanya, di sini sibuk main HP. Iya, tuh kan. Jadi harus matiin HP Tegur dulu. Ustadz subhanallah. Mungkin keluarganya nonton kali di TV Iya. langsung nelpon. Ih mau lihat nih, mau Jangan lihat. dulu, orang lagi syuting juga. Iya, subhanallah bunyi di Iya. sini handphonenya. Ustadz, kenapa sih tadi Ustadz bertanya seperti itu? Emang hikmahnya apa? Kita udah berdoa banyak-banyak, udah ikhtiar tapi kok juga suami belum berubah-berubah. Mohon tausiahnya. Ya, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampai kalau umur kami sampai masuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau berbicara tentang tentang perihal hidayah, petunjuk, memang kita tidak bisa. Tidak usah jauh-jauh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Allah sudah takdirkan pamannya yang membenci, namanya Abu Lahab. Ada pamannya yang sayang sama Nabi, tapi ternyata tidak dapat hidayah. Siapa itu? Abu Thalib, paman Nabi. Nah, ternyata ketika seorang bertanya, katanya tidak ada mustahil bagi Allah untuk mengubah pasangan untuk menjadi lebih baik. Tapi mengapa istri sudah berusaha dan doa, tapi kok tidak kunjung berubah? Yang harus kita camkan, pro kontra ini berada pada diri kita. Bagaimana tetap kita jangan putus asa. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Betul tidak? Ujian anak TK pasti pertanyaannya ya bahasan anak TK. Tangan kanan mana? Ini. Mata kanan mana? Ini. Tapi kalau di anak SD sudah ditanya, anak nama jari-jarinya apa? Jari ibu, jari telunjuk, pasti begitu. Nah dari sini kita bisa belajar, ternyata Allah lagi nguji kita. Seberapa sabar kita, seberapa kuat kita. Dan bertambah makin sayang kepada pasangan. Ingat, bagaimanapun suami tetap suami ibu. Sekali lagi, bagaimanapun suami tetap suami ibu. Tidak boleh kita membenci pasangan. Betul? Oh. Bu, Ya. Bu. Ya. Setiap orang pasti punya ujiannya sendiri-sendiri. Semua punya ujiannya sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita menjalani ujian itu. Ya Bu ya. Oh. Ya Bu ya. Ya. Maka harusnya jadikan ini pembelajaran besar buat kita. Supaya makin sayang dengan pasangan. Masalah untuk mendapatkan hidayah. Maka kita mungkin kurang sabar.
masalah hidayah mungkin kita kurang tawakal. Yang harus kita pahami adalah ketika kita melihat keluarga atau rumah tangga yang lain tuh kayaknya kok bahagia ya. Itu karena suaminya mampu menutupi aib istrinya, istrinya mampu menutupi aib suaminya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi tiap keluarga pasti ada cobaannya masing-masing ya Ustadz ya. Semua ada ujiannya masing-masing. Jadi Udah nggak usah bagus ngiri. suami istri, ternyata tetangganya bermasalah. Subhanallah. Sudah bagus tetangganya, ya Allah handphone ibu ndak mati-mati. Oh, subhanallah, baik jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah tadi kan udah nih ditanya sama jamaah, ditanya sama Ustadz. Nah sekarang waktunya jamaah boleh curhat sama guru-guru kita. Karena kita masuk ke curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat siapa boleh angkat tangan. Ibu langsung angkat tangan cepet banget. Mana yang sebelah sini dulu deh Bu. Gantian ya Bu, sebelah sini dulu ya Bu. Oke silahkan berdiri Ibu, siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Mintarsi dari Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten. Ibu Ratu Mintarsi. Mintarsi, baik. Mau curhat apa Ibu? Mau curhat dong Pak Ustadz. Ya. Gini nih sampai saat sekarang ada ganjelan di saya Pak Ustadz. Untuk masalah rumah tangga dengan pelayanan kepada suami. Ketika pada saat suami ada hasrat, itu di jam-jam tahajud. Sayang sekali kalau saya tinggalkan. Jam 1, jam 2, jam 3 malam. Jam 2, iya kurang jam lebih. 2-an, ya. Ya. Saya bilang sebentar ya. Ah. Saya ke kamar mandi, langsung wudhu. Oh bukannya kamar mandi Ibu gosok gigi, wangi-wangi gitu enggak? Saya wudhu, Oh. dilanjut saat tahajud. Tahajud. Saya pikir gini, masih ada waktu ini setelah beres saat tahajud, karena saya tinggalkan ya. Heeh. Setelah tahajud saya bisa melayani suami. Oh udah Ya. rencana tuh begitu? Ya, di pikiran saya tuh. Tapi? Ya, setelah beres, saya rangkul suami saya, nggak ada respon. Udah tidur lagi? Tidur enggak, tapi diam aja. Oh udah males suaminya? Kayaknya sudah. Atau ngambek kali? Itu. Oh, gitu. tapi nggak tidur suaminya? Enggak, jadi diam aja begitu. Saya, ya. Nah itu jadi masalah untuk saya. Ibu udah rayu-rayu? Udah. Tapi ayo, didiemin? Didiemin. Itu kejadiannya sudah terjadi? Sudah terjadi. Terus besoknya ibu nggak berusaha maksudnya ngajakin lagi atau gimana gitu? Tentu saya ajakin. Biasa, bersedia juga suami saya. Oh, Yang jadi baik. ganjalan saya gini. Pada saat Tahajud itu sunnah. Melayani suami itu wajib. Gimana gitu ya? Saya Kadang merasa kita kalau lagi jadi perempuan tuh kadang capek Iya. gitu ya. Baik Bu, Iya, terima iya. kasih Ibu Ratu. kasih, iya. Silakan kembalikan tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Kita mengapresiasi kejujurannya ya. Insya Allah ada pelajaran dan hikmahnya Ustadz Syam. Habib Usman boleh dong. Ini gimana kalau seperti ini kita kadang-kadang perempuan tuh capek banget. Ngurusin rumah, ngurusin ini. Udah malam-malam pengen tidur, pengen tahajud. Suami minta dilayanin. Harus bagaimana ini? Mohon arahannya silahkan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berarti ibu udah tahu sekarang yang didahulukan yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib. Seorang wanita soleha yang cerdas sebelum dia naik ke atas sajadahnya, dia naik dulu ke kasurnya. Maksudnya apa? Dia tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Subhanallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang fardu, yang wajib. Oh, jangan kejar yang sunnah kemudian mengabaikan yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah pentingnya ngaji. Biar tahu mana sunnah, mana wajib. Yang kedua Bu, menurut pengalaman, alhamdulillah untung sudah menikah. Yang jawab ya. Menurut pengalaman kalau sudah ngambek enggak bisa lagi di itu. Enggak bisa lagi, subhanallah. Enggak mau lagi. Kenapa? Ada harga diri. Gue udah ditolak tadi ini. Subhanallah. Yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan ganjalannya? Kata Nabi SAW, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupilah, susullah keburukanmu dengan kebaikan. Maka caranya adalah kalau pernah bikin suami ngambek, maka bikin dia bahagia. Kalau pernah ngomongin orang jelek, omongin baiknya. Kalau pernah berbuat keburukan, misalnya ibu duduk di sini,
duduk di sini lalu bergibah. Maka duduklah lagi di situ lalu berbuat kebaikan di situ. Artinya tutupi bekas-bekas keburukan kita dengan kebaikan, insya Allah itu bisa melegakan hati. Caranya adalah kalau ibu pernah membuat suami sakit hati, bahagiakan hatinya. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupilah, susullah keburukan itu dengan kebaikan sehingga ganjalan di hati insya Allah hilang. Silakan Habib, ada doanya mungkin Habib, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu dan suamimu bisa menjadi nerakamu. Oleh karena itu, seorang istri yang baik, istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, izin dulu sama suaminya. Suami yang baik akan mengizinkan. Insya Allah sholat dulu, bismillah. Maka intinya adalah saling komunikasi. Dan tentunya selalu berdoa kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Karena kita ini selalu digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, dan berharap akan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah dan selalu bisa menahan emosional, hawa nafsu kita, godaan syaitan kita, dan bisa meminim daripada keributan yang terjadi dalam rumah tangga. Sekali lagi doanya adalah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi selalu baca doa tersebut ketika buat menenangin hati dan pikiran kita. Baik, gimana Ibu udah puas belum dengan jawaban guru-guru kita? Alhamdulillah, mungkin ini itu saya sudah melaksanakan taubat ya kepada Allah, tapi saya belum minta maaf. Tapi setiap salat wajib, saya selalu cium tangan. Kembali dari masjid, Jumatan saya cium tangan. Apakah saya minta maaf untuk masalah itu? Cium tangannya nanti suami belum paham nih cium tangan apa nih, cium tangan minta maaf apa cium tangan minta tambahan uang belanja. Enggak, itu enggak, kalau itu rutin ya, kalau itu sudah rutin. Iya. Apakah bisa menggugurkan gitu? Nggak bisa, kalau nggak minta maaf nggak bisa. Harus minta maaf, ngomongin langsung tanggal berapa, jam berapa, gara-gara apa, penyesalannya apa, ngomongin. Oke Ibu, Ya, kita terima dukung kasih Bu, ya. kita dukung Bu. Semangat ya Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah, dadah-dadah dulu sama suaminya di rumah. Ya, Masya Allah, baik jazakallah khair guru-guru kami. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Cara minta maafnya tadi udah dijelasin ya dengan jelas ya. Kasih tahu salahnya kita di mana supaya suami tahu kita itu oh salahnya tuh di situ dan kita sadar kalau kita salah. Baiklah, kalau habis ini jangan kemana-mana karena kita masih akan belajar sama guru-guru kita dengan tema bagi kita terlihat mustahil tapi bagi Allah itu sangat mudah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay.